Setelah menyelesaikan pembuatan pil, para murid Hyun sangat kelelahan, tetapi mereka melihat dengan bangga deretan pil berwarna ungu muda di hadapan mereka. Hyun Jong merasa tersentuh, sementara Ungak memastikan bahwa pil ini memiliki khasiat lebih baik daripada pil vitalitas jiwa, meskipun warnanya berbeda. Namun, Hyun Jong meragukan keyakinan Ungak karena dia tidak menyelesaikannya sendiri. Setelah sedikit perdebatan, Hyun Jong menengahi situasi dan bertanya tentang efek pil tersebut. Ungak menjelaskan bahwa meski ukurannya lebih kecil karena keterbatasan bahan, pil ini tetap sangat berharga. Dia juga membandingkan distribusi pil ini dengan tradisi sekte Shaolin yang membagikan pil mereka kepada murid-muridnya. Sayangnya, bahan-bahan penting seperti kristal es dan ginseng sudah habis, sehingga pembuatan pil ini tidak dapat dilakukan lagi dalam waktu dekat. Hyun Jong menerima hal ini dengan lapang dada, menyadari bahwa ketamakan tidak akan membawa kebaikan. Saat hendak membagikan pil kepada murid-murid, Chung Myung justru meminta 3 tetua sekte untuk mengambilnya terlebih dahulu, menegaskan bahwa mereka masih memiliki tanggung jawab untuk membimbing sekte selama puluhan tahun ke depan. Meskipun awalnya ragu, akhirnya mereka menerima pil tersebut dengan perasaan campur aduk. Saat Hyun Jong tertawa, Hyun Jong mengungkapkan betapa anehnya menerima perhatian setelah bertahun-tahun hidup tanpa memikirkan diri sendiri, membuat Hyun Sang menegurnya karena berbicara seperti itu kepada seorang anak. Namun bagi Chung Myung, kata-kata itu menyakitkan karena dia tahu penderitaan yang telah dialami para tetua Gunung Hua. Dengan tegas dia memaksa mereka untuk menerima pil dan meskipun awalnya ragu, Hyun Jong akhirnya menerimanya. Menyadari bahwa pil itu adalah bentuk bakti Chung Myung. Saat mereka bersiap mengonsumsi pil, Hyun Jong terlebih dahulu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus kepada Chung Myung, membuat suasana semakin emosional. Setelah mereka menelan pil dan mulai berkultivasi, Chung Myung merenung dalam diam, merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Gunung Hua di masa lalunya. Dia melihat bagaimana para tetua ini telah mengorbankan masa muda dan impian mereka untuk sekte, membuatnya bertekad untuk mengembalikan kejayaan Gunung Hua dan membiarkan mereka bermimpi kembali. Dengan perasaan penuh penyesalan dan tekad, dia berdiri di dekat jendela menatap langit dan dalam hatinya berjanji kepada sayungnya bahwa dia masih memiliki hutang yang harus dibayar kepada Gunung Hua. Dini hari, seluruh murid Gunung Hua berkumpul di aula pelatihan dengan wajah tegang dan penuh tanda tanya, bertanya-tanya alasan mereka dipanggil. Baek Cheon yang sudah mengetahui situasinya hanya tersenyum, menyadari bahwa misi mereka ke Yunan telah sukses. Murid-murid lain, terutama dari kelompok Chung, merasa khawatir karena perubahan sikap para sahyung mereka yang kini tampak lebih disiplin dan keras. Tidak lama kemudian, Kepala Balai Pengobatan, Ungak, muncul dan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan pil khusus untuk Gunung Hua yang langsung menimbulkan kegemparan di antara para murid. Saat mengetahui bahwa pil yang dimaksud adalah pil Violet Surgawi, yang merupakan pil legendaris sekte mereka, keterkejutan dan kegembiraan menyelimuti aula. Baek Sang akhirnya memahami alasan Baek Cheon dan yang lainnya pergi ke Yunan, yaitu untuk mencari bahan pil tersebut. Meskipun kegembiraan melanda para murid Gunung Hua atas keberhasilan pembuatan pil Violet Surgawi, kecemasan tetap ada, terutama terkait keamanan pil yang baru dibuat. Ungak menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa pil tersebut telah diuji dan para murid segera melihat sendiri hasilnya saat pemimpin sekte Hyun Jong dan para tetua memasuki aula pelatihan. Yang mengejutkan, mereka tampak jauh lebih muda, seolah-olah diremajakan 20 hingga 30 tahun. Baek Cheon dan para murid lain nyaris tidak bisa mempercayai mata mereka, menyadari bahwa ini adalah efek dari pil tersebut. Sementara sebagian besar murid terkejut dan bersemangat, mereka yang mengetahui asal-usul pil vitalitas jiwa, terutama Baek Cheon dan kawan-kawan, menatap Chung Myung dengan curiga, menyadari bahwa pasti ada hubungannya dengan hasil mengejutkan ini. Chung Myung sendiri tampak canggung, tetapi ia akhirnya menerima situasi ini sebagai perkembangan positif bagi sekte mereka. Dengan pengumuman Hyun Jong bahwa setiap murid akan menerima satu pil, semangat mereka membuncah, menandai langkah besar bagi Gunung Hua menuju kejayaan.
Sambil menyaksikan perubahan yang terjadi di sekitarnya, Cheng Myung merenung, bertanya-tanya apakah inilah perasaan yang dirasakan oleh sayunya dulu saat melihatnya tumbuh. Para murid Gunung Hua menerima pil violet surgawi dan segera mulai berkultivasi, mengikuti instruksi pemimpin sekte Hyunjong. Bagi Tang Soso, seorang ahli dalam pembuatan obat, keputusan sekte untuk membagikan pil langka ini kepada semua murid, termasuk murid kelas 3, terasa luar biasa dan tidak biasa dibandingkan dengan sekte atau keluarga besar lainnya seperti Tang. Namun, ia mulai menyadari bahwa Gunung Hua memiliki hubungan yang lebih erat layaknya keluarga dibandingkan sekte lain. Sementara itu, Baekjeon yang mengonsumsi pil tersebut segera merasakan perbedaannya dengan pil vitalitas jiwa yang pernah ia konsumsi sebelumnya. Qi dari pil violet surgawi terasa lebih murni, tetapi sulit dikendalikan. Ketika ia mencoba membimbingnya, Qi itu malah bertindak sendiri, membersihkan qi kruh dalam tubuhnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ketakutan melanda Baekjeon ke Qi tersebut mulai menyusuri meridiannya dan mendorong ke arah pintu surgawi, yang seharusnya hanya dibuka dengan dan persiapan matang. Ia merasa seakan-akan pil itu memiliki kehendak sendiri, menyerupai sifat keras kepala dan tidak sabaran dari penciptanya, Cheng Myung. Saat Qi terus bergerak tanpa henti, Baekjeon merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, dan kesadarannya mulai kabur. Saat Qi dari pil violet surgawi mengamuk di meridian Baekjeon, ia berusaha mengendalikannya dengan sia-sia. Qi tersebut tampak keras kepala dan enggan mengikuti kehendaknya, hingga akhirnya seolah memiliki pikiran sendiri, Qi itu mundur ke dantiannya. Namun, alih-alih berhenti, Qi tersebut malah mengumpulkan kekuatan dan kembali menyerang pembuluh darahnya yang tersumbat dengan dahsyat, menyebabkan ledakan rasa sakit yang luar biasa dalam tubuhnya. Namun, setelah itu, sebuah perubahan besar terjadi. Baekjeon merasakan dunia dengan cara yang baru dan lebih jelas. Pintu surgawinya telah terbuka, membawanya ke tahap yang lebih tinggi dalam seni bela diri setara dengan para pemimpin sekte besar. Saat ia kembali sadar, ia menyadari bahwa dirinya adalah yang terakhir bangun, sementara murid lain telah berdiri dengan energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kejutan lain menanti mereka. Tubuh mereka mengeluarkan limbah hitam yang berbau busuk akibat pembersihan qi dalam tubuh mereka. Kehebohan pun terjadi saat mereka buru-buru ingin membersihkan diri. Sementara itu, para tetua sekte yang menyaksikan peristiwa ini menyadari bahwa para murid telah mengalami perubahan besar, hampir seperti metamorfosis tubuh. Namun, bagi Cheng Myung, ini baru permulaan. Dengan senyum penuh arti, ia menantikan tahap berikutnya. Para murid Gunung Hua masih merasa terkejut dengan perubahan drastis pada tubuh mereka setelah mengonsumsi pil violet surgawi. Banyak dari mereka mengalami lonjakan kekuatan yang tak terduga, bahkan hingga kesulitan mengendalikan tubuh mereka sendiri. Mereka awalnya mengira-ngira pil tersebut akan meningkatkan ki internal mereka, tetapi ternyata pil itu juga memurnikan tubuh mereka dan mengubahnya menjadi lebih optimal. Beberapa murid tidak dapat membuang limbah seperti Baekjeon, mengalami efek samping seperti sering ke kamar mandi. Kegembiraan mereka tidak bisa disembunyikan, terutama saat mereka mulai menyadari bahwa kekuatan mereka kini setara atau bahkan melampaui generasi sebelumnya. Percakapan yang awalnya santai berubah menjadi kesadaran bahwa mereka mungkin bisa membawa Gunung Hua kembali ke kejayaannya. Mereka mengingat kembali perjuangan para senior mereka yang pergi ke Yunnan untuk memperoleh pil ini, dan dengan semangat membara, mereka berjanji untuk berlatih lebih keras sebagai bentuk penghormatan. Tang Soso, yang juga merasakan kekuatan pil, merasa tertantang dan bertekad untuk menjadi pendekar pedang wanita yang dikenal di dunia sebagai bagian dari Gunung Hua, bukan hanya sebagai putri keluarga Tang. Namun tekad itu segera diuji saat latihan keras dari Cheng Myung kembali. Saat menjalani pelatihan ekstrem, Tang Soso dan para murid lainnya menyadari bahwa tubuh baru mereka tetap harus melewati cobaan berat dan jalan menuju kehebatan tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Tang Soso, meskipun tidak mempelajari teknik keluarganya, tetap berlatih qi secara konsisten. Dengan tambahan energi dari pil violet surgawi, ia seharusnya mampu memanjat tebing dengan mudah. Jika saja tidak ada batu besar yang terikat di pinggangnya sebagai bagian dari latihan aneh yang dirancang oleh Cheng Myung. Merasa kesal dan bingung, ia mulai mempertanyakan kewarasannya serta metode pelatihan yang diterapkan di Gunung Hua, terutama karena murid-murid yang lebih senior tampaknya menerima perlakuan yang sama dari Cheng Myung.
tanpa perlawanan. Dengan tekad membara, Tang Soso akhirnya berhasil menyelesaikan pendakian yang melelahkan, hanya untuk melihat rekan-rekannya melakukan latihan ekstrem dengan batu di punggung mereka. Ketika Chong Myung menegurnya karena tidak berlatih, Tang Soso yang terinspirasi oleh kegigihan Yu Yiseol meminta batu tambahan untuk meningkatkan latihannya. Sementara para murid mengeluh dalam hati atas metode pelatihan brutal ini, Chung Myung tetap tak peduli dan justru semakin meningkatkan intensitasnya. Melihat dampak luar biasa dari pil Valet Surgawi, ia mulai merencanakan tahap pelatihan selanjutnya. Ilmu pedang Gunung Hua yang sesungguhnya, yaitu teknik pedang bunga plum 24 gerakan. Kini ia hanya perlu mencari cara untuk menjelaskan bagaimana ia memperoleh teknik tersebut. Unjeom merasa takjub dengan peningkatan pesat para murid setelah mengonsumsi pil violet surgawi. Energi mereka saat mengayunkan pedang jauh lebih kuat. Bahkan beberapa mulai menunjukkan tanda-tanda pedang Qi. Melihat pertumbuhan ini, Unjeom semakin yakin bahwa Gunung Hua sedang berkembang pesat berkat Chong Myung. Namun ia menyadari sebuah masalah besar, tidak ada lagi teknik pedang yang bisa diajarkan kepada para murid. Setelah mendidik mereka dengan dasar-dasar dan teknik pedang 7 plum, tidak ada teknik lanjutan yang tersedia, karena warisan ilmu pedang Gunung Hua telah lama hilang. Menyadari bahwa para murid akan segera merasa tidak puas dan terhambat dalam perkembangan mereka, Unjeom membawa kekhawatirannya ke pemimpin sekte, Hyun Jong. Hyun Jong yang tampak lebih muda dan sehat setelah mengonsumsi pil, juga memahami dilema ini. Jika Gunung Hua ingin mengembalikan kejayaannya, mereka membutuhkan teknik pedang lebih kuat. Hyun Jong akhirnya memutuskan untuk menghadapi masalah hilangnya teknik pedang Gunung Hua setelah menundanya terlalu lama. Dalam pertemuan dengan para tetua, Hyun Sang mengusulkan agar mereka menciptakan seni bela diri baru daripada mencari teknik yang telah hilang. Tetapi Hyun Jong menolak gagasan itu, menganggapnya mustahil dilakukan. Ia justru mengusulkan memanggil Chang Myung, karena sebelumnya pemuda itu berhasil mendapatkan kembali teknik lama untuk sekte mereka. Saat Chang Myung tiba, Hyun Jong mengungkap bahwa Gunung Hua memiliki gudang rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh para pemimpin sekte. Gudang ini diyakini menyimpan banyak dokumen berharga, termasuk kemungkinan salinan teknik pedang bunga plum 24 gerakan. Namun, pintunya sangat kuat dan tak bisa dibuka karena metode membukanya telah hilang. Karena Chong Myung sebelumnya berhasil memotong besi dingin yang sangat keras, semua mata tertuju padanya. Berharap dia bisa melakukan hal yang sama terhadap pintu gudang. Sadar akan situasinya, Chong Myung mulai panik karena sebenarnya ia telah menggunakan sebagian besi dingin itu untuk membuat pot. Dengan senyum canggung, ia menyadari berada dalam masalah besar. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.